Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membuat satu aplikasi to-do list atau daftar tugas. Silakan teman-teman buat folder terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat folder dengan nama daftar tugas. Silakan dibuka foldernya. Kita akan open new terminal. Atau teman-teman juga bisa membuka Visual Studio Code lalu open folder. Saya contohkan seperti ini. Kita buka dulu Visual Studio Code. Di sini masih kosong. Kita akan open folder dan teman-teman harus ingat nama folder yang telah dibuat tadi. Di sini kita klik open. Lalu di sini kita besarkan. Nah, di sini belum ada file. Kita akan membuat satu file terlebih dahulu, yaitu file index.html. Di sini silakan buat untuk struktur HTML-nya terlebih dahulu. Ya, di sini kita akan buat daftar tugas untuk title. Setelah itu untuk di body kita akan buat div class, yaitu nama kelasnya container. Dan di dalamnya kita akan buat tag h1. Kita beri daftar tugas. Di bawah H1 kita akan buat tag input untuk memasukkan daftar tugas, dan di sini kita akan buat ID-nya itu tags input, lalu placeholder tambah tugas. Tambahkan tugas ya. Setelah itu kita akan buat autofocus. Di bawahnya kita akan buat button, yaitu isinya atau teksnya itu tambah, dan di dalamnya kita akan buat satu on click untuk function yang bernama add tags. Kita save, lalu di sini kita akan tampung untuk daftar tugasnya nanti yang telah diinput, yaitu kita bisa buat UL. ID-nya kita akan buat tags list. Ini kita biarkan kosong. Lalu setelah itu kita akan masukkan style.css, dan setelah ini kita akan membuat file style.css di mana nanti tampilannya akan kita buat ya lebih cantik. Di sini kita tambahkan link .2 css, langsung enter dan sudah ada. Untuk ini kita akan buat terakhir nanti ya. Kita akan tambahkan dulu script.js. Bagaimana kalau ini kita lihat dulu hasilnya seperti apa? Di sini kita bisa buka browser terlebih dahulu. Ya, lalu kita klik kanan open with live server. Nah, teman-teman kalau ingin menginstal extension dari live server ini bisa dilihat dari sini. Ya, ini ya live server. Teman-teman bisa menginstal ini dari RedWeekday. Sudah diinstal sebanyak 49 juta kali. Kita lanjut ke kodenya. Klik open with live server. Ya, di sini sudah ada. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk style.css kita akan buat terakhir. Kita akan buat fungsinya terlebih dahulu untuk menambah, menyelesaikan tugas dan menghapus tugas. Ya, ini kita bisa minimize dulu. Kita akan buat file dari script.js. Pertama kita akan masukkan function add tags. Di dalamnya kita akan buat variabel terlebih dahulu, yaitu namanya tags input. Diambil dari dokumen get element by id tags input. Yang kedua kita akan buat const tags list dokumen get element by id, yaitu tags list. Setelah itu kita bisa membuat satu kondisi. Di sini if tags input titik value titik trim
sama dengan 3 kali. Kalau dia kosong, di sini kita buat alert, masukkan tugas terlebih dahulu. Tugas tidak boleh kosong gitu ya. Tugas tidak boleh kosong. Ini kalau kita coba, ketika kita klik tambah, nah ini akan ada alert ya. Tugas tidak boleh kosong, artinya di dalam sini tuh harus ada isi seperti itu ya. Kalau kita klik, nah ini tidak akan terjadi apa-apa. Kita akan buat kodenya di bawah sini. Ketika sudah tidak kosong ya, kita akan buat lagi const li dokumen get element, lalu li titik text content sama dengan text input titik value. Setelah itu kita akan buat variabel lagi, yaitu const complete button. Ini untuk tombol complete atau tombol selesai. Dokumen, kita akan buat elemen lagi, elemen button di sini. Lalu kita buat complete button, text content, namanya itu selesai. Lalu kita akan tambahkan dia kelas. Nama kelasnya itu di sini adalah complete btn. Selanjutnya kita akan memberi dia fungsi on click ketika dia ditekan. Maka apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan buat li titik class list toggle completed. Lalu di sini kita akan beri kondisi if li class list contains completed. Nah, di sini kita akan kasih alert tugas telah diselesaikan. Untuk kita kasih else-nya di sini else alert tugas belum diselesaikan. Setelah kita membuat tombol complete button, di sini kita akan membuat tombol hapus. Pertama kita akan buat variabel terlebih dahulu dengan nama delete button. Dokumen create elemen button. Lalu di sini kita akan buat text kontennya, yaitu hapus. Lalu kita akan tambahkan dia kelas dengan nama kelas delete button atau delete btn. Selanjutnya kita akan membuat function. Ketika tombol ini diklik, maka apa yang akan terjadi? Di sini kita akan buat on click sama dengan function. Di sini kita akan tampilkan alert lagi dengan pesan, yaitu tugas telah dihapus. Lalu kita akan hapus task list-nya. Di sini kita buat remote child li ya. Nah, setelah itu kita akan buat lagi di sini li open child. Kita ambil dari complete button, kita duplikat. Di sini kita ganti menjadi delete button. Lalu di sini task list open child li. Di sini tugas berhasil ditambah gitu ya. Jadi ketika tugasnya ditambahkan akan muncul alert. Di sini kita akan buat task input value dan kita buat string kosong.
Sudah selesai, kita akan mencobanya untuk menambahkan tugas, menyelesaikan tugas, dan menghapus tugas. Di sini kita akan coba tambah satu tugas, belajar HTML. Tekan ada alert, tugas berhasil bertambah. Nah, ini harusnya tugas berhasil ditambah ya. Nanti kita perbaiki, klik OK, akan ada tampil. Lalu di sini kita akan tambah lagi belajar JavaScript. Klik tambah. Ya, di sini akan tampil. Nah, setelah itu kita akan klik selesai. Tugas telah diselesaikan. Namun di sini tidak terjadi apa-apa karena kalau kita lihat di kodenya, ketika kita klik complete button atau menyelesaikan tugas, di sini functionnya itu menambahkan kelas yaitu completed. Nah, di sini nanti kita akan coba di style.css, di mana ketika kelas ini ada completed, kita akan tambahkan garis untuk menandakan bahwa tugas itu telah diselesaikan. Kembali lagi, ketika kita hapus, ini akan ada alert lagi, tugas telah dihapus, dan ketika kita klik OK, di sini tugas akan hilang. Seperti itu untuk HTML, dan script JS kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk membuat kode style.css supaya aplikasi kita ini tidak polos seperti ini ya. Ada warna dan ada tampilannya lebih menarik lagi. Oke, kita akan buat file style.css. Di sini saya akan coba cepatkan videonya lagi agar lebih singkat, dan silakan teman-teman di pause saja untuk melihat kode lengkapnya. Oke, untuk file dari style.css sudah selesai. Kita akan mencoba melihat apa yang sudah kita buat. Di sini kita coba tambahkan terlebih dahulu satu tugas. Itu belajar HTML. Kita klik tambah. Dia akan berubah. Namun di sini ada kesalahan. Harusnya ini warna merah ya. Nah, kalau kita klik selesaikan, nanti kita perbaiki untuk warna dari tombol hapus. Selesai. Nah, dia akan seperti ini. Jika dihapus, dia sudah terhapus. Di sini kita akan coba lihat dulu kode dari tombol hapus. Ini harusnya berwarna merah dan selesai ini berwarna biru. Kita kurang untuk spasi ya ternyata. Jadi di sini ini kita bisa tutup. Jadi spasinya ini harus ada. Kita bisa bagi dua lagi. Di sini kita juga kasih spasi, di sini spasi, di sini spasi. Nah, kalau kita save, nanti akan berubah menjadi warna biru dan ini berwarna merah. Ya, baik. Untuk aplikasi daftar tugas kita ini sudah selesai. Namun di sini saya mau membuat alertnya itu lebih bagus lagi. Jadi kita tidak memakai bawaan browser. Ketika diklik tambah, nah di sini kan ini adalah alert dari bawaan browser itu sendiri. Kita tidak mau seperti itu. Ya, kita akan membuatnya. Misalnya di sini kita buat belajar. Nah, ini adalah alert bawaan browser itu. Kita akan membuat ini menggunakan alert dari suite alert. Di sini teman-teman bisa menambahkan di kodenya. Sebelumnya ini kita coba besarin terlebih dahulu. Di index.html kita akan letakkan di sini. Teman-teman bisa mengikuti kode ini.
saya akan pastekan. Jadi script src https kita akan memakai link dari CDN untuk mengarahkan script JS-nya ini, Sweet Alert min.js ke kode kita. Nah, di script.js ini ada yang harus kita perbarui atau kita ubah. Di sini untuk semua alert yang ada di sini kita akan ganti dia menjadi, di sini bisa kita hapus soal. Isi pesannya yaitu yang pertama ups, lalu yang kedua kita masukkan tugas yang valid. Setelah itu di sini adalah ada 3 parameter. Yang pertama ini, yang kedua isi pesan. Ini dia kalau dibilang itu teks bagian besarnya ya atau judulnya. Di sini kita buat error. Kita akan coba ya terlebih dahulu, kita save. Kita akan coba di sini. Ini belum berfungsi. Nah, karena di index.js ini kita belum save. Kita save dulu. Kita kembali lagi, kita tambahkan. Nah, ini masih seperti ini. Harusnya kan ini dia. Kita akan coba lagi. Kita lupa menambahkan satu kode lagi. Ini harusnya tidak berhasil. Di sini kita tambahkan dia return agar ini berhenti di sini, tidak ke bawah lagi dia. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Masukkan tugas yang valid. Ketika kita klik OK, tugas tidak akan bertambah. Nah, ini kalau kita besarkan, tambah, dia seperti ini. Error itu, ups, ini. Error itu dia icon ini, icon error dia. Nah, setelah itu kita akan coba untuk menambahkan sweet alert ketika tugas itu berhasil ditambah. Di sini kita bisa ke bagian bawah sini. Nah, ini dia. Kita akan ganti ini menjadi soal. Berhasil. Tugas telah ditambah. Lalu di sini kita kasih ikonnya itu sukses. Titik koma. Kita bisa coba. Di sini kita klik. Kita akan coba tambahkan belajar CSS. Klik tambah. Berhasil, tugas telah ditambah. Oke. Di sini akan ada. Lalu kita akan buat untuk menyelesaikan dan hapus ya, karena di sini itu masih memakai alert dari bawaan browser itu. Ini kita akan coba ubah di bagian script.js untuk di sini. Ya, ini akan kita ganti. Kita hapus soal pertama berhasil. Tugas telah diselesaikan. Lalu di sini sukses. Untuk yang kedua kita bisa duplikat, lalu kita ini hapus, tugas ditandai belum diselesaikan. Yang terakhir kita akan ubah untuk tombol hapus. Nah, di sini kita akan buat dia untuk menekan tombol lagi, yaitu ketika tombol dihapus, misalnya hapus tugas, maka akan ada konfirmasi. Jadi dia tidak langsung terhapus. Kita langsung lihat ke kodenya. Di sini saya akan tambahkan soal buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Di sini kita akan buat title yakin ingin menghapus. Ya, di sini kita kasih dia koma. Lalu di sini teks. Ya, ini misalnya tugas ini akan dihapus, tugas ini akan dihapus. So, kita buat lagi untuk icon. Nah, ini icon yang tadi. Iconnya adalah warning, button, true, lalu dengar mode true. Lalu di sini kita bisa tambahkan dan will delete if will delete. Ketika di delete, nah, ini kita akan letakkan di sini. Ya, kita pindahkan dia, lalu kita beri soal berhasil. Tugas telah dihapus. Ini kita kasih sukses. Saya akan coba. Di sini ada error. Kita lihat errornya apa. Ini ternyata kurang buka kurung tutup kurung. Satu lagi di sini tutup kurungnya.
Seperti itu. Kita akan lihat hasilnya. Tambahkan tugas belajar web. Tambah, berhasil. Kita akan coba selesaikan. Berhasil, tugas telah diselesaikan, oke. Namun di sini tidak ada tugas ditandai belum diselesaikan. Nah, harusnya ini sudah ada nih. Kita lihat lagi untuk kodenya. LI completed. Mungkin bisa kita hapus. Nah, jadi untuk LI completed tidak perlu dipakai spasi ya. Beda sama complete button. Seperti itu. Nah, ini kalau kita klik selesai lagi, berhasil, tugas ditandai belum diselesaikan, maka garisnya itu akan hilang. Baik, terima kasih telah menyelesaikan aplikasi daftar tugas sederhana. Kita akan berjumpa pada video-video berikutnya. Salam programmer handal.